Halo semua, selamat sore. Bertemu dengan kami, peserta pelatihan dasar Kementerian Perhubungan Angkatan 67 Golongan 10 yang akan menyampaikan informasi mengenai korupsi. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai apa itu korupsi, baiklah kiranya kita memperkenalkan seluruh anggota kelompok 2 masing-masingnya. Untuk pertama, kita sampaikan kepada Kak Erik dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Erik, asal instansi unit kerja PBSDM AP Bogor, dengan formasi calon widya suara ahli pertama. Terima kasih. Terima kasih Kak Erik. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan diri dari Kak Angga. Kepada Kak Angga dipersilakan. Terima kasih Kak Moderator. Perkenalkan, nama saya Angga, instansi saya Politeknik Pelayaran Surabaya, menjabat sebagai Kanata Laboratorium Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Angga. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Holida. Kepada Kak Holida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Viola. Perkenalkan, nama saya Holidayanti. Saya dari Unit Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, jabatan saya Perencana Ahli Pertama. Terima kasih. Kembali kepada Kak Viola. Terima kasih Kak Holida. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari Kak Fernaldo. Kepada Kak Fernaldo dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fernando Manalu. Wilayah kerja saya di BP Wasior, Papua Barat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Fernaldo. Dan terakhir, perkenalkan saya Viola Memeru dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Padang dan mengisi formasi Pranata Humas. Baik, sekianlah perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya, mari kita mendengarkan mengenai apa itu korupsi. Akan ada banyak hal yang kita bahas hari ini, namun kita akan berangkat dari apa itu korupsi, bagaimana pengertiannya, dan bagaimana bentuknya. Untuk materi pertama, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai korupsi yang akan disampaikan oleh Kak Erik. Kepada Kak Erik, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya pada moderator. Menarik sekali ya, tema hari ini adalah koruptor. Yang seperti kita tahu belakangan ini benar-benar terjadi banyak sekali korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini ya, terutama karena eh, secara garis besar pengertian korupsi sendiri itu adalah segala sesuatu yang kita ambil yang pada dasarnya bukan hak kita gitu. Korupsi sama saja seperti halnya pencurian ya kan, karena korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dalam arti lebih sempit, korupsi ini apa? Korupsi itu ya mencuri, penggelapan uang, terus ada gratifikasi, ada suap, dan lain-lain ya seperti itu. Korupsi sendiri seperti berita belakangan ini terjadi di ini ya, perusahaan-perusahaan plat merah atau perusahaan BUMN. Seperti kemarin salah satu perusahaan plat merah yang sangat besar, sangat perusahaan kapitalis yang terjadi korupsi sekian triliun. Nah, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia menyedihkan banget ya, di mana di saat orang-orang yang tidak memiliki integritas dan mendapatkan jabatan dan wewenang sedemikian rupa, tapi malah mengecewakan rakyat. Begitu sih dari saya. Terima kasih. Um, aku mau nambahin juga pada Kak Erik ya. Benar, Ya. gambaran umum korupsi memang seperti itu. Kita bisa lihat juga di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99, contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu juga secara luas korupsi itu adalah melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri. Nah, poinnya di situ memperkaya diri sendiri, baik itu diri sendiri, orang lain juga, atau mungkin kita kelompokkan seperti itu. Yang utama adalah merugikan negara itu pasti. Coba Mbak Polida bisa tambahin. Ya, izin untuk semuanya, izin menambahkan pendapat dari Kak Erik dan Kak Angga. Saya sudah setuju mengenai pendapat dari Erik dan Kak Angga ya. Izin menambahkan mengenai korupsi. Menurut saya kok eh, suatu hal yang sering terjadi di dunia pekerjaan ya, khususnya di dunia PNS, yaitu nepotisme. Yaitu adanya seseorang yang sudah bekerja di suatu instansi dan dia memiliki peluang untuk mengajak kerabat atau saudaranya untuk bisa bekerja pada instansi di tempat mana ia bekerja, dan melalui dengan jalur yang kurang ini ya, kurang jujur gitu, melalui orang yang sudah bekerja di instansi tersebut, dengan langsung masuk dan bekerja tanpa tes yang transparan dan diketahui oleh publik, begitu ya untuk penambahan dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kakak Olida. Saya juga ingin menambahkan sedikit tentang korupsi. Eh, yang pastinya korupsi itu adalah tindakan yang tidak baik
tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tapi itu sering terjadi, bahkan sangat sering sekali. Sehingga kita sama-sama untuk mengatasinya nanti di hari yang akan datang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya kakak-kakak semua. Jadi korupsi itu bukan sesuatu hal yang mungkin jauh dari kita, tapi korupsi itu bisa kita lihat hanya dari sekedar pencurian atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Bentuknya bisa itu tadi pencurian, kemudian ada gratifikasi. Dan contoh kasus yang sedang marak saat ini dekat dengan kita adalah mengenai korupsi yang terjadi pada BUMN. Nah, dan tentunya seperti yang dipaparkan oleh kakak-kakak sebelumnya, bahwasannya korupsi juga tidak sulit untuk dilakukan oleh kita para staf-staf ini hanya berdasarkan dari kegiatan nepotisme yang mungkin lekat dengan kita, itu bisa menjadi salah satu contoh dari korupsi. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Kita akan melanjutkan materi ini ke siapa yang bisa menjadi pelaku potensial dari tindakan tidak baik korupsi ini dan siapakah pihak yang paling dirugikan dari terjadinya tindak korupsi. Mengenai hal tersebut kita akan mendengarkan pemaparannya dari Kak Angga. Kepada Kak Angga dipersilakan. Terima kasih Kak Moderator. Untuk siapa yang dapat melakukan korupsi, kita bisa mengulas lagi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya. Di situ disebutkan siapa sih yang bisa melakukan korupsi ini. Nah, di situ sudah terjawab setiap orang bisa atau individu, korporasi atau mungkin kelompok yang dapat menggunakan menyalahgunakan jabatan. Nah, seperti itu juga atau mungkin juga menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang bisa mereka apa namanya ya, yang bisa mereka pergunakan seperti itu. Jadi siapa pasti semua orang yang bisa merugikan seperti itu. Mungkin ada tambahan bagi kawan-kawan dari kawan-kawan. Ya, izin menambahkan ya, Kak Angga, menurut saya yang paling berpotensi untuk melakukan korupsi ialah petinggi-petinggi pada pemerintahan atau perusahaan-perusahaan tertentu, karena mereka memiliki wewenang yang lebih besar, peluang yang lebih besar, dan juga memiliki relasi yang lebih banyak untuk melakukan hal tersebut. Biasanya kan yang menjadi petinggi itu yang sudah bekerja lama ya, dengan pengalaman yang mereka miliki, mungkin mereka juga pasti tahu celah untuk melakukan hal tersebut dengan cara yang seaman mungkin, gitu. Ya, setuju ya sama Mas Angga sama Mbak Kholida, benar. Pada dasarnya, kembali ke pertanyaan siapa sih yang bisa terlibat korupsi ini ya, everybody ya, siapapun. Siapapun bisa terlibat, terutama mungkin yang seperti Mbak Kholida paparkan, ya pejabat-pejabat yang berwenang. Karena kan mereka memiliki posisi yang strategis, memiliki wewenang, memiliki jabatan, memiliki posisi untuk mengatur kebijakan seperti itu. Disitulah mungkin kesempatan ada, peluang ada untuk melakukan korupsi. Nah, terus siapa lagi selain pejabat? Mungkin ya semua individu, terutama kita kan ASN, kita sebagai ASN. Kita sebagai CPNS saja bisa melakukan korupsi. Seperti apa? Mungkin kita datang terlambat, itu bisa disebut korupsi waktu. Terus kita mungkin memakan yang bukan hak kita, kayak gitu. Misalnya aja nih, ada nasi kotak untuk peserta pelatihan. Sebanyak 10 kotak dengan peserta 10 orang gitu. Kita sebagai penyelenggara semisal tidak kebagian, namun kita kelaparan. Ya kita ada kesempatan untuk mengambil nasi kotak tersebut, ya itu termasuk pencurian dan korupsi juga, seperti itu. Simpelnya. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Erika, Angga, dan Kak Holida. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya siapa saja bisa berpotensi untuk menjadi pelaku dari korupsi ini dan siapa saja bisa menjadi korbannya. Nah, itu kita lihat lagi mengenai siapa itu, efeknya kepada siapa korbannya. Semakin tinggi jabatan pelaku korupsi, semakin besar skala korban yang akan menjadi korban dari korupsi tersebut. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kapan ataupun apa momen yang menjadikan kegiatan korupsi itu terjadi. Nah, untuk penjelasan ini kita akan dengarkan dari Kak Holida kepada Kak Holida. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Viola. Tadi mengenai kapan korupsi terjadi ya. Menurut saya di mana ada kesempatan atau peluang, di situ korupsi bisa dilakukan. Lalu kembali lagi, menurut saya kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita melihat ada kesempatan tersebut, apakah diri kita memang berniat untuk melakukan korupsi atau misalkan kita bisa menjaga diri kita agar tidak melakukan hal tersebut. Gitu, ya. Baik, sedikit saya tambahkan dari penjelasan Kak Holida terkait eh, kapan sih korupsi itu bisa terjadi. Eh, Sering sekali korupsi itu terjadi ketika ada kesempatan, toh. Ketika ada kesempatan,
baru-baru kemarin kita lihat bahwasannya eh, di gedung DPR itu sedang ribut terkait temuan Menteri Pendidikan yang lalu, yaitu Nadiem Makarim. Atas temuannya pengadaan laptop untuk pendidikan ternyata nihil, tidak sampai ke masyarakat. Bahkan harga laptop itu tidak sesuai dengan eh, yang ada saat ini. Dampaknya itu sangat besar ya, begitu besar dampaknya dari pengambilan yang bukan miliknya, yang bukan haknya, itu sangat berdampak bagi generasi muda, terutama anak-anak pelajar, anak sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah kuliah juga. Sangat berdampak. Kita lihat saja kalau untuk di daerah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, kita lihat pendidikan sudah jauh lebih maju. Tapi pun kalau dibandingkan untuk negara-negara tetangga, kita masih tertinggal. Walaupun daerah barat itu udah daerah yang paling maju di Indonesia toh, tapi itu masih tertinggal jika dibandingkan untuk negara tetangga. Sementara di waktu Indonesia Timur, di daerah timur ini, luar biasa. Ketertinggalan itu akibat apa? Akibat korupsi-korupsi yang ada ini. Aturan uang itu bisa dipergunakan untuk pendidikan, minimal untuk membangun sekolah-sekolah. Kalau hasil korupsi itu dibangun sekolah, sudah berapa banyak sekolah yang bisa terbangun? Logikanya begitu. Jadi dampak korupsi itu luar biasa besarnya terhadap anak bangsa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, saya juga mau menambahkan nih, kalau kapan pelaksanaan korupsi pasti kapanpun bisa. Nah, seperti yang tadi dicontohkan Kak Fernaldo, seperti apa namanya, yang sedang tren di DPR seperti itu kan ada Kementerian Pendidikan yang lalu. Nah, seperti itu seperti contoh atau mungkin namanya saat pengambilan keputusan ya, karena memang kuotnya sudah besar seperti itu dalam kementerian seperti itu. Yang kedua, kapan sih bisa terjadi? Itu bisa saat penyaluran dana publik. Nah, itu contoh dari atas sudah besar, sebenarnya besar, tapi sampai bawah loh kok bisa mengecil, mengempres. Nah, seperti itu. Lalu pelaksanaan proyek juga sama, itu skopnya yang besar. Kalau skop kecil kita bisa melakukannya. Hati-hati jangan sampai kawan-kawan juga mengikuti ya tren ini. Kapan? Ya ini saat kita bisa istirahat, contoh bisa istirahat, mungkin dikasih waktu istirahat sampai pukul 13, kita ngaret sampai pukul 15, seperti itu kan, itu langsung terjadi korupsi waktu buat kita yang skala kecil. Nah, terus aku juga bisa menambahin, kesimpulannya sebenarnya, kapan itu bisa terjadi saat kita ada keinginan yang pertama, yang kedua kesempatan, lalu yang ketiga juga kawan juga. Nah, maka dari itu waspadalah, waspadalah. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Kak Fernaldo, Kak Holida, dan juga Kak Angga. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya korupsi itu bisa terjadi di mana saja. Asalkan ada kesempatan, kemudian ada keinginan, maka hal itu akan terjadi. Baik itu skala kecil seperti korupsi waktu, serta untuk korupsi-korupsi skala besar seperti yang sudah dicontohkan bahwasannya ada korupsi yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan periode sebelumnya. Nah, itu menjadi sekelibat dari apa sih dampak dari korupsi itu? Ternyata dampak dari korupsi adalah jika hal itu tidak terjadi, ada banyak sekali pemerataan pendidikan terjadi di Indonesia. Tapi karena ada korupsi, maka pemerataan itu masih sangat jauh dari mata kita memandang. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada kakak-kakak. Selanjutnya kita akan mengulas mengenai di mana atau posisi apa yang bisa menyebabkan korupsi ini terjadi. Apakah ada tempat-tempat tertentu atau bisa terjadi di mana saja? Nah, mari kita dengarkan informasi ini dari Kak Fernaldo. Kepada Kak Fernaldo kami persilakan. Baik, terima kasih. Terkait di mana korupsi itu bisa terjadi, menurut saya, korupsi itu di mana-mana bisa terjadi. Baik di instansi pemerintahan, baik di tempat, baik di perusahaan swasta, baik di mana-mana bisa terjadi, di organisasi terkecil, bahkan di tingkat desa juga banyak terjadi. Memang korupsi itu luar biasa menyebarnya. Nah, jadi untuk itu korupsi ini seringkali terjadi itu ketika ada kesempatan, dan kesempatan itu membuat kita lupa dengan apa sih sebenarnya tugas kita, apa sih sebenarnya diri kita, siapa sih sebenarnya kita. Seringkali terjadi, seringkali kita lupa. Untuk dengan itu kita perlu meningkatkan integritas diri, nilai kejujuran kita, agar eh, yang dulunya korupsi itu ada di mana-mana,
Sehingga karena adanya integritas yang tinggi untuk diri kita sendiri, kita dapat memperkecil wilayah lingkup korupsi. Sekian dari saya. Saya juga setuju sama Kak Fernaldo yang bilang apa namanya kejujuran, integritas seperti itu. Benar. Karena memang korupsi itu bisa terjadi kepada siapa sih? Seorang yang lemah moral tadi udah diucapkan. Moral itu apa? Keimanan bisa, kejujuran, kerasa malu juga bisa, lemah hati nurani juga bisa. Nah, saat itu dimanapun ada orang yang seperti itu, dimanapun pasti bisa terjadi korupsi. Kuncinya itu tiga seperti saya ucapkan tadi, keinginan, terus kesempatan, juga ada kawan yang melakukan korupsi. Nggak mungkin korupsi itu pasti sendiri. Ada penerima, ada pemberi, seperti itu kan. Kita lanjut kawan-kawan yang lain. Mungkin mau menambahkan ya, benar yang dikatakan sama Mas Fernaldo sama Mas Angga. Di mana korupsi terjadi ya jawabannya ya anywhere dimanapun terjadi korupsi, dimanapun itu bisa saja terjadi korupsi. Saya ambil contoh ini yang mungkin jarang dibahas, mungkin dan ini mungkin banyak yang nggak sadarin oleh eh, pemimpin-pemimpin kita lah gitu. Salah satu adalah korupsi dukungan itu. Itu kan artinya bisa di mana aja. Dan ini di mana terjadi secara fisik ya ketika saat momennya adalah ketika pemilu di mana mungkin di desa-desa atau di suatu wilayah yang itu menjadi tempat strategis untuk memperoleh dukungan dengan cara apa? Dengan cara menyuap para pemilih seperti itu. Itu termasuk salah satu bentuk korupsi juga yang namanya korupsi dukungan kayak gitu. Jadi menyuap sekelompok orang atau menyuap individual eh, dengan membeli itu untuk mengarahkan individu tersebut supaya memilih si penyuap tersebut kayak gitu. Atau mungkin calon pimpinan atau kepala desa, kepala daerah seperti itu termasuk korupsi seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan untuk kakak-kakak semua, mungkin saya akan menambahkan berdasarkan pengalaman saya di lingkungan masyarakat saya. Kebetulan kebanyakan warga yang ini ya, warga kalangan menengah ke bawah yang biasanya mendapatkan BLT ya, yang dari pemerintah. Nah, dari program tersebut seringkali dan juga memang sampai saat ini juga masih terjadi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang membagikan BLT tersebut seperti dari RT-nya, dari RW, lalu pengurus-pengurus BLT tersebut. Mereka biasanya memberikan hak tersebut bukan kepada yang menjadi penerima hak dari BLT tersebut, tetapi mereka memberikan hak BLT tersebut kepada saudara-saudara yang di lingkungan mereka, lalu kepada orang-orang yang sekiranya bisa me- bisa menjadi apa ya, bisa menguntungkan mereka gitu. Jadi BLT tersebut tidak disalurkan kepada yang menjadi haknya, tetapi menjadi yang bisa menguntungkan bagi mereka. Begitu, kakak-kakak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Eri, Kak Angga, Kak Holida, dan Kak Fernaldo. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya korupsi itu bisa terjadi di mana saja. Kita bisa tadi dengar ada contohnya mengenai bagaimana BLT itu pembagiannya tidak tepat sasaran, yang harusnya dapat tidak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat. Kemudian kita juga mendengarkan tadi banyak sekali contoh yang menjadikan bukti bahwasannya korupsi itu bisa terjadi di mana saja, tidak pandang tempat, tidak pandang siapa, tidak pandang posisinya. Semua bisa melakukan korupsi selagi masih ada kesempatan, teman, dan juga keinginan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya mengenai apa sih penyebab atau apa sih yang menjadi faktor pendukung seseorang menjadi pelaku korupsi. Apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Untuk materi itu kita arahkan ke Kak Angga, kepada Kak Angga dipersilakan. Iya, terima kasih Kak. Mengulas lagi ke atas lagi. Eh, aku bisa sebutin di sini karena lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan hati nurani. Itu sih kalau kuncinya dari saya itu. Mungkin dari kawan kan bisa nambahin coba. Ya, mungkin mau menambahkan ya untuk dari pemaparan Mas Angga. Apa sih pada dasarnya apa penyebab orang tuh melakukan korupsi? Ya, tadi kembali ke basic lagi ya. Prinsip awalnya adalah karena peluang dan kesempatan itu ada gitu. Dan faktor-faktor yang mendukung faktor-faktor pendukung lainnya seperti itu. Terus kembali ke individual masing-masing. Mengapa kita tuh bisa melakukan korupsi? Karena satu integritas yang kita tidak miliki, komitmen dari awal yang tidak pernah kita jalankan seperti itu. Kembali ke integritas itu kan termasuk salah satu eh, nilai-nilai dasar kita sebagai CPNS ya. Dan seharusnya kita sebagai CPNS bisa menghindari hal yang berbau korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Karena seperti di dasar ini, di pelatihan dasar ini kita sudah diterangkan kita harus menjadi CPNS yang berintegritas. Yang mana fungsinya ke depannya untuk yaitu seperti menghindari korupsi atau pelanggaran-pelanggaran hukum dan norma lainnya seperti itu. Karena kita dari awal sudah ditanamkan
dan diberi fundamental bahwa eh, kita itu harus menjadi PNS atau ASN yang berintegritas itu, menghindari korupsi atau menciptakan peluang korupsi itu sendiri, itu juga sesuatu yang wajib ya, wajib saya katakan wajib untuk setiap individual ASN dan CPNS seperti itu. Jadi kembali apa penyebabnya ya itu satu mungkin peluang dan integritas yang tidak kita miliki. Itu integritas secara moral dan secara agama mungkin pasti iman ya, mungkin iman yang gampang tergoyah. Mungkin itu. Baik, terima Kayaknya, kasih kami oke, sampaikan. lanjut moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Erik. Dapat kita simpulkan bahwasannya yang menjadi penyebab dari seseorang itu melaksanakan korupsi adalah kurangnya integritas, lemahnya moral, dan juga kesempatan yang ada. Maka dari itu, diharapkan melalui kegiatan ini kita akan menjadi insan ASN yang menutup peluang tersebut dan mengubur keinginan tersebut. Semoga dengan selesainya latsar ini kita tidak akan menjadi insan-insan yang menjadi potensi korupsi. Baik, terima kasih dan terakhir kita akan mendengarkan mengenai bagaimana cara yang bisa kita lakukan sebagai insan ASN untuk terhindar dan tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Untuk itu mari kita dengarkan dari Kak Fernaldo. Kepada Kak Fernaldo kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk menghindar dan untuk tidak melakukan yang namanya penyalahgunaan jabatan ataupun korupsi ataupun mengambil yang bukan hak kita, itu yang paling utama, yang paling terutama itu menceritakan tentang hati nurani, bukan menceritakan soal kepintaran, wibawa, bukan. Itu membicarakan tentang hati nurani. Dia punya hati bagaimana? Jadi kita sebagai calon ASN, mulai dari sekarang kita betul-betul melatih kita punya hati. Kita punya hati supaya hati kita lebih jujur, lebih ikhlas dalam melakukan tugas. Bukan berarti kita kalau melakukan tugas, aku sudah capek ini. Biar ada tip-tip dapat di luar dari gaji pokok, karena aku udah kerja keras ini, ku ambil, bukan. Jadi ketika kita sudah melatih hati nurani kita, kejujuran kita, di situ kita secara tidak langsung kita sudah merasakan keikhlasan dalam bekerja. Apapun yang kita lakukan, kita nggak hitung-hitungan. Aku udah lakukan ini, aku capek, aku harus dapat lah. Feedbacknya harus ada lah di luar dari gaji, bukan. Jadi yang paling pertama itu kita latih hati nurani kita. Dengan bagaimana? Dengan kembali ke Tuhan. Kita semua di Indonesia ini memiliki berbagai macam agama. Dan saya tahu dan saya yakin setiap agama mengajarkan yang baik. Setiap agama menilai bahwasannya korupsi itu hal yang buruk. Jadi saya yakin untuk melatih hati nurani agar tetap orang yang jujur, kita lebih memperkuat keimanan kita. Dan ditambah lagi integritas. Integritas bukan cuma jadi simbol saja integritas. Kayak ASN integritas. Sering kita lihat itu integritas yang di kantor-kantor jaksa, kantor pengadilan, zona integritas. Ternyata bla 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 bla. Jadi kita perlu integritas itu memang betul-betul di hati, bukan di mulut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya setuju sama Kak Fernaldo ini, integritas yang utama ya, benar. Pegang teguh integritas. Tolak segala bentuk pelicin yang bisa kita dapatkan. Atau imbalan apapun itulah, seperti itu integritas. Kita harus pegang teguh integritas. Yang kedua, kita juga sebagai calon ASN tentunya harus memahami aturan dan kode etik ASN. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang kiranya tidak boleh dikerjakan oleh ASN seperti itu. Yang ketiga adalah transparansi ya. Transparansi di sini pasti bagi pihak-pihak yang kiranya bekerja dengan uang. Maksud saya bekerja dengan uang adalah yang ada urusannya dengan uang. Nah, di situ pastikan semua pengeluaran dan penggunaan anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang nomor 4, kita juga harus berani atau kita harus melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu apabila kita menemukan tindak pidana korupsi tersebut. Yang terakhir adalah bangun budaya anti korupsi sejak awal. Ya, seperti inilah kita memilih kita mencari informasi apa itu korupsi sejak awal, sejak kita menjadi CPNS, sehingga besok insya Allah di depan kita menjadi aparatur yang siap melayani bangsa, siap melayani masyarakat dengan performa terbaik kita dengan anti korupsi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Kak Fernaldo, Kak Holida, Kak Angga, dan Kak Erik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya Izin moderator, mungkin sedikit ya. Tambahan mungkin bagaimana sih tipsnya supaya kita menghindari korupsi? Kalau saya pribadi cukup satu, kita kembali ke Pancasila dengan 5 nilai dasar Pancasila itu apa? Ketuhanan Maha Esa. Percayalah bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini Tuhan selalu mengawasi kita karena kita termasuk
manusia beragama ya. Kedua, yang jadi manusia yang adil dan beradab, yaitu kita adil terhadap siapapun kepada masyarakat seluruh Indonesia, bahwa korupsi itu sangat merugikan dan kita pasti ujungnya tidak akan adil kepada seluruh masyarakat. Ketiga, persatuan Indonesia. Dengan korupsi, percayalah, itu akan memecah belah bangsa kita. Percayalah. Terus yang keempat adalah musyawarah untuk pencapaian mufakat. Dengan korupsi, saya yakin tidak ada kata musyawarah, apalagi sampai menuju mufakat seperti itu. Jadi dengan menghindari korupsi, kita bakal menemukan mufakat dalam setiap musyawarah, betul. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita harus benar-benar menghindari korupsi agar pemerataan terjadi di seluruh pelosok negeri kita sampai ke ujung-ujungnya. Mungkin itu. Iya, Terima jadi kasih. kita harus kembali lagi menjadi insan Pancasila yang baik ya, Kak ya. Gila. Hidup Setuju. anti korupsi. Baik, Hidup. Kak terima moderator, kasih. silakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Eri, Kak Angga, Kak Holida, dan Kak Fernaldo atas penyampaian informasi mengenai korupsi. Kiranya podcast kita hari ini memberikan kita informasi dan semangat baru untuk menjadi insan yang memutus rantai korupsi dan menjadi insan yang tetap berpegang teguh pada pengajaran Pancasila serta berintegritas yang tinggi. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat